Sesuai janji saya, hari Senin kita akan main di aset currency. Nah, tadi sebenarnya udah ngeklik si recordernya ya, tapi kok telat gitu. Oke lah, di hari Senin yang berbahagia ini saya berdoa yakin bahwa kalian semua yang sudah menonton video dari saya, profitnya konsisten. Nah, kemarin kan level pemulanya sudah. Sekarang saya mau ngasih tunjuk nih di level middle, dimana grafiknya itu berada di antara tiga grafik SMA. Ini saya tadi open posisi 5 menit. Maaf ya, $10 soalnya levelnya middle. Kalau levelnya pemula 1 menit aja. Ya. Apakah ini profit atau tidak? Ya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan pasar ini bisa kita baca 100%. Hanya saja secara analisa dalam waktu 5 menit sejak saya open posisi, dia akan turun seperti itu. Malah lebih baiknya tadi ketika pas jam 7.30 di situ, tapi saya belum masuk ke aplikasinya, jadi ya nggak bisa soalnya belum masuk. Begitu. Nah, kita lihat aja nanti ya, kita sabar, kita tunggu apakah profit atau tidak. Kalau tidak profit, kita bisa kompensasi di level selanjutnya seperti itu. Gak ada masalah buat kita ya. Jadi lihat nih, dia grafiknya ini sehabis tren turun dia mencoba tren naik tapi nggak kuat, dan dia mencoba untuk turun lagi karena dia udah menabrak si ini ya, apa namanya, si support di pukul 7. Jadi dia mencoba untuk naik, dan itu hanya sebagai koreksi. Kalau menurut saya itu hanya sebagai koreksi seperti itu. Ini loh maksud saya itu ini. Ya kira-kira di situ ya. Dia menyentuh, tapi hanya sebagai koreksi. Sebenarnya dia nggak sanggup untuk kembali ke atas lagi. Jadi dia bakal turun lagi. Oke, 3, 2, 1. Dapat. Itu level middle. Kenapa saya katakan level middle? Nah, itu dia udah turun lagi kan. Kenapa saya katakan level middle? Karena untuk level awal atau level pemula, kita ngehitungnya dengan melihat tren cenderung kuat atau dengan melihat tren ke atas atau cenderung ke bawah. Nah, kalau dia cenderung ke atas dan grafik candlesticknya berada di atas garis 3 SMA, maka di C5 atau C6 itu kita ambil buy selama 1 menit ya. Jika di C5 salah, maka kita kompensasinya di C6.
Jika C6-nya salah, maka kita kembali ke C5 time frame 5 menit selanjutnya. Seperti itu. Namun saya sarankan sebagai pemula, kalian mainnya flat saja. Nggak usah kompensasi mertinggal gitu. Itu cukup berbahaya, kecuali modal kalian kuat. Kalau modal kalian kuat, saya yakin paling mentok itu level 5 hingga level 6. Jadi kalau kalian main di $1, 1, 3, 9, 2, 7, nah 81. Di 81 kalian akan profit. Seperti itu. Nah, kalau dia trennya cenderung turun, maka C5, C6 kalian sell. Karena dia akan memunculkan grafik candlestick bearish. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia itu tadi level pemula ya. Kalau dia berada di antara 3 grafik, ya, kalau dia berada di antara 3 grafik, seperti apa? Itu kita memerlukan analisa yang lebih panjang, yang lebih jauh, yang lebih dalam. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Contohnya ini saya memakai garis bantu horizontal. Saya memakai analisa pantulan. Pantulan apa? Pantulan ketika dia sudah berhasil nih di 730, 731-nya sudah berhasil menembus garis yang paling atas, garis SMA yang paling atas. Nah, di situ kita lihat koreksi di candlestick setelah itu 732, 733 begitu maksud saya, sampai ke grafik candlestick seterusnya hingga mendekati grafik garis SMA yang paling bawah begitu, paling bawah ya. Jadi kita lihat apakah dia berhasil menembus atau tidak, seperti itu. Nah, jika tidak berhasil menembus dan dia mantul ke atas lagi, itu artinya dia tidak akan berhasil ke bawah dalam waktu dekat. Maka kalian bisa open posisi naik di sini ya, di sini naik nih. Saya sarankan minimal 3 menit. Ya, saya sarankan minimal 3 menit. Seperti itu. Nanti kalian akan profit. Akan tetapi berbeda cerita kalau dia berhasil menembus garis SMA yang paling bawah ini gitu. Kalau dia berhasil menembus ya berarti kita kembali ke C5 karena dia sudah berada di bawah 3 garis SMA, maka C5-nya akan sell gitu ya. Itu kan udah kembali ke pemahaman dasar level pemula seperti itu. Sama seperti yang sekarang terjadi 745, karena dia nggak kuat tadi di 733 menembus garis SMA paling bawah, dia naik kembali dan di 745 dia menembus si grafik teratas tadi seperti itu. Maka kalian bisa ambil buy lagi
karena dia sudah berhasil di atas 3 grafik SMA. Tapi buy-nya itu kembali ke C5. Jangan mentang-mentang sudah menembus nih, hajar naik buy. Jangan, kita harus kembali ke level dasar. C5 nya yang kita hajar, C5 nya kita hajar buy. Nah, buktinya seperti apa ini kita lihat nanti. Kita nggak usah open posisi ya, soalnya kan ini mainnya di level menengah, jadi cari grafik yang di antara 3 garis SMA seperti itu. Nah, kalian juga bisa ini ya, tandain ya, sampai mana dia. Nah, itu sampai situ dia akan mantul lagi, kemungkinan besar dia akan mantul lagi sesuai fundamental pasar ya. Secara fundamental pasar dia akan mantul lagi ke bawah seperti itu sebagai koreksi. Dan apabila selanjutnya dia tembus, ya berarti itu breakout. Artinya dia akan meneruskan trennya seperti itu. Oke, kita masih ada waktu ya. Waktu 1, 2, 3, 4. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita lihat C5 nya apakah bullish atau tidak ya. Kalau saya sih yakin itu akan bullish. Ya kalau tidak bullish, bearish. Sontolo yo. Ya begitulah. Nah, oke, masih ada waktu ya. Ini sampai maksimal sampai 15 menit aja ya rekamannya ya. Gak usah panjang-panjang, malah bosan kita nanti liatin grafik ini, pusing. Masih pagi lagi, 7.48, baru aja bangun, cuci muka aja belum. Nanti kalau modalnya saya udah besar, WD nya bukan $10 lagi, mungkin WD udah 100, 200 gitu kan, baru deh nanti kita rekamannya pakai facecam ya kan, jadi lebih elit sedikit seperti mereka itu loh. Seperti mereka ya gitu, biar keren aja sih kontennya ya kan. Iya nggak sih, keren nampilin facecam. Menurut saya sih keren ya, soalnya jadi kayak apa, real gitu. Kalau kayak gini kan grafik doang, yang ada suara doang, jadi orang lihat kayak apa ya, kayak main-main aja. Ya itu dia di C5 ya, udah ya. C5 dia akan bullish tadi kita bilang kan, maka di detik 00 tadi kita ambil buy gitu. Jadi oh ya, jangan sampai lupa, kalau C5 nya udah bullish, C6 nya jangan dihajar bullish lagi, udah stop, tunggu C5 lagi, C5 selanjutnya gitu. Atau kalau C5 nya ini tadi salah kan, bearish, maka C6 nya yang kita hajar gitu. C6 nya kita hajar bullish. Kalau udah C6 nya dapat bullish, ya udah selesai, jangan lagi gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika dia menyentuh si garis bantu horizontal yang saya buat itu, dia akan turun ke bawah sebagai koreksi gitu. Walaupun dia tadi cenderung naik di C5 nya ya pergerakan itu ke atas terus, tapi tiba-tiba menyentuh si garis horizontal, dia langsung hajar ke bawah kan. Dia nggak peduli, pokoknya gue takut nih katanya gitu. Ya nggak apa-apa, kan di depannya masih ada C6. Nah, di C6 itu kita bantai dia, ajar berani-beraninya lu nge-sliding gue ya, gitu kan, pasti profit seperti itu. Jadi sekian dulu video dari saya. Cukup mudah bukan? Saya berharap
kalian yang di sana yang menonton video ini selalu profit konsisten, dan tentunya WD konsisten. Stop jadi dewa deposit. Mulai dari video saya, kalian harus berani untuk withdraw. Oke? $10 tiap hari. $100 misalnya per bulan. Ya, cukup untuk beli bakso. Jangan lupa, seperti biasa, klik like, share, komen, dan subscribe. Loncengnya diklik tuh, biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Masih ingat.